Sekali-kali coba belanja begitu ya. Kembalian nggak usah diambil, udah lepasin aja. Coba ya, latihan yang kecil-kecil aja dulu. Belajar untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Ingat, kalau memberi jangan ada merasa ada yang kurang. Orang kaya itu ya, kalau memberi tidak merasa ada yang kurang. Ya, makanya jangan terlalu banyak dipikirin, ya. Kalau mau ngasih aja. Nah, kalau ngasih itu ada jeda, nanti masuk tuh setan. Setan itu adalah diri palsu, ego yang suka ngitung-ngitung tuh. Ya. Betul nggak? Iya, ya. Mau ngasihnya awalnya sih 100.000, ya. Udah kesadaran udah bilang 100.000, tapi mulai masuk tuh, ya, analisis, ya. Analisis. Ya, itu appraisal. Ya, appraisal. Ini mulai masuk, mengganggu itu. Diri palsu, enak aja. 100.000 kan? Ya, kalau beli pecel berapa bungkus tuh? Ya, kurang lagi nggak apa-apa 50.000. Oh, kok gedean katanya ya. Akhirnya 1.000, betul nggak? Nah itu, setan tuh ya di sini ya, setan tuh. Ya itu yang ketawa barusan. Itulah teknik berdoa yang menakjubkan. Saya sudah membuktikan, ternyata kalau kita berdoa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Asal yang dipancarkan adalah rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Kita setiap saat berada di frekuensi syukur. Itulah yang akan dilipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ayatnya kalian sudah hafal semua, tapi praktiknya yang kurang. Betul nggak? Jadi syarat berdoa itu apa katanya? Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Syarat mengingat Allah. Sama kan? Penuh rasa hormat, tersembunyi, dan tidak ada suaranya. Kata siapa? Nah, sebut ayatnya. Jangan kata Quran, kata surat apa? Al-A'raf ayat 55, Al-A'raf ayat 205. Gitu kalau ngaji. Kata Quran, ditanya ayatnya nggak ngerti, ya. Oke, lihat saya sekarang semuanya. Ya. Makanya kata Nikola Tesla, kamu harus paham 3. Energi, ya. Vibrasi, frekuensi. Oke, ini dulu pahami dulu nih. Apa? Energi, vibrasi, frekuensi. Lihat saya semuanya. Energi itu apa? Energi itu adalah ya sesuatu yang bisa melakukan usaha. Itu energi. Ya. Kita makan jadi bisa bergerak. Mobil makan bensin bisa bergerak. Ya, mobil makan solar bisa bergerak. PLN makan batu bara bisa bergerak. Betul nggak? Bisa menghasilkan listrik. Jadi apa energi? Kemampuan melakukan usaha. Ketika energi mengalir nih, energi mengalir. Nah, dalam bahasa fisika diganti istilahnya bukan energi, tapi daya. Seperti energi listrik tuh. Dialirkan oleh PLN ke rumah, kan bahasanya bukan energi, daya. Bapak mau pasang daya berapa? Tuh, 450 watt. 450 watt berarti 450 joule per detik. Jadi per detik mengalir 450 joule. 900 watt berarti 900 joule per detik. Ya, 1300 watt. 1300 joule per detik. Makin per detiknya yang mengalir lebih besar lagi, ya risikonya bayar listriknya lebih banyak. Jangan bilang mahal, nanti nggak kembali. Ya. Bayar listriknya lebih banyak. Nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya. Itu aja. Ya. Udah. Buang kata-kata mahal itu. Ya. Kata mahal. Ya. Iya. Mau piknik. Ya. Bawa bekal. Betul nggak? Iya. Itu bukan wisatawan itu. Ya. Piknik. Betul nggak? Udah itu begitu sampai di tempat
Piknik nih, ya, ya. Tidur di mobil, betul? Itu bukan piknik itu, ya. Menyiksa diri itu, ya. Wisatawan itu ya, kalau piknik, ya, ya udah masuk restoran, ya. Udah masuk restoran, lihat, nih harganya mahal, ini harga mahal. Udah keluar lagi, betul nggak? Cari restoran, ya ujung-ujungnya di warteg. Piknik itu. Nah, itu sudah memiskinkan diri. Maka miskin itu berasal dari perasaan miskin, ya. Itu. Jika perlu traktir orang, baru benar itu, ya. Makan aja umpet-umpetan, betul nggak? Takut orang minta, ya itu orang miskin, ya. Energi apa? Kemampuan melakukan usaha. Vibrasi itu ini, lihat saya, vibrasi. Vibrasi. Apa ini? Apa ini? Getaran, ya. Kayak pegas itu bisa bergetar tuh. Ternyata di alam semesta ini semua itu bergetar. Cuman kita nggak lihat. Jantung kita berdetar, otak kita bergetar, atom di tubuh kita bergetar. Cuman saking mikronya kita nggak lihat. Semua itu bergetar loh. Bergetar. Ini namanya apa nih? Vibrasi. Harus jelasin dulu, banyak yang nggak ngerti. Ada yang ngomong tuh, ya. Lagi ngasih motivasi. Pandangan alam semesta sebagai energi. Vibrasi dan frekuensi, saya tanya. Kamu tuh ngerti nggak? Ya itu katanya, saya juga ngikut-ngikut ayah guru aja. Udah jadi motivator, betul nggak? Berbayar lagi. Itu menipu orang. Ini apa namanya nih? Vibrasi. Vibrasi itu artinya bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Bahasa Indonesianya adalah getaran. Yes? Nah sekarang satu lagi, frekuensi. Frekuensi itu artinya, ya, banyaknya getaran per satuan waktu. Nih, 1 menit berapa getarannya? Ya, ya. 1 menit berikutnya berapa getarannya? Makin banyak kejadiannya per satuan waktu, itu disebut frekuensinya tinggi. Yes? Yes? Oke. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kalau di sini ada vibrasi, berarti ada energi yang di situ. Ciri bahwa dia itu bervibrasi, itu berarti di situ ada energi. Kalau nggak ada energi, nggak ada vibrasi. Yes? Pelan-pelan nih, ya. Kalian tuh harus pelan-pelan supaya ngerti, ya. Doa gini. Ya begitu kamu mah, ya. Katanya makin tinggi ini makin dekat dengan langit. Udah lihat sini, ya. Sini ada vibrasi ini, getaran nih. Lihat saya semua. Ada getaran. Getarannya gini. Ya, getaran. Ah, getaran. Ini getaran. Ya. Nah, banyaknya getaran per satuan waktu disebut frekuensi. Jadi sekarang ngerti ya? Kenapa ada vibrasi? Karena makin banyak getarannya, berarti makin besar frekuensinya. Kalau makin besar frekuensinya, bukti makin besar energinya. Yes? Oke. Lalu muncullah rumus ini di fisika. Energi sama dengan sebuah konstanta alam dikalikan frekuensi. Masuk akal? Ulangi lagi, ya. Adanya getaran karena ada energi. Yes? Nah, tidak mungkin bergetar kalau nggak ada energi. Nah, makin besar, makin banyak getarannya, itu bukti makin besar energinya. Jadi sekarang kita tahu energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Kalau frekuensinya besar, berarti energinya besar. Frekuensinya kecil, energinya kecil. Makanya yang energinya kecil, getarannya kecil. Ya, artinya getarannya tidak banyak. Betul nggak? Kedip mata juga sejam sekali.
Nah, itu kurang energi itu, ya. Baru ngaji 15 menit sudah kurang energi. Nah, itu. Nah, kurang energi, vibrasinya juga kecil. Frekuensinya juga kecil. Nah, alam semesta itu hanya merespon yang energinya besar, vibrasinya besar, frekuensinya besar. Yes? Oke. Nah, jadi makin besar frekuensinya, makin besar energinya. Kalau makin besar energinya, apa yang terjadi? Lihat saya semuanya. Makanya di semesta ada yang namanya gelombang. Apa sih gelombang? Gelombang itu banyaknya getaran yang dipancarkan persatuan waktu. Ini lihat saya semuanya, ya. Di sini ada getaran nih. Setiap ada getaran, dia akan merambat. Jadi gelombang. Kalau ada medium yang merambatkannya. Nah, banyaknya gelombang yang merambat persatuan waktu disebut dengan frekuensi. Tapi frekuensinya frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang bergantung pada frekuensi getaran. Jadi kalau ada getaran di sini nih, ada getaran di sini, maka dia akan merambat. Jadi apa? Jadi gelombang. Nah, jadi Bapak Ibu lihat saya semua. Semua kita ini adalah sumber energi. Semua kita sumber frekuensi. Berarti semua kita memancarkan gelombang? Memancar. Banyaknya gelombang yang dipancarkan persatuan waktu itu disebut frekuensi gelombang. Yes? Oke. Pintar-pintar ya. Ini sarapan paginya apa ini? Ya. Hah? Ongklok ya. Saya baru tahu ongklok kemarin di Wonosobo. Enak itu ternyata ya. Ongklok pakai sate. Ya, karena di Indonesia. Ya, oke, lihat sini. Ini lihat siapa? Gambar saya. Kamu tuh suka so tahu gambar. Ya tuh. Saya lagi. Masa tangannya cuma itu gambar. Ya, saya sedang menggambar orang, ya. Di sini ada yang namanya pikiran. Yes? Di sini ada yang namanya perasaan. Nah, keseluruhan ini adalah tubuh, ya. Ini namanya tubuh. Oke, lihat saya semuanya, ya. Pikiran, perasaan, tubuh. Ya, ternyata pikiran ini energi. Pikiran ini bisa mencipta, bisa imajinasi, bisa afirmasi, ya. Banyaknya afirmasi, banyaknya imajinasi, ya, banyaknya yang dicipta di pikiran itu frekuensi. Namanya frekuensi pikiran. Yes? Oke. Baik ya. Nah, perasaan ternyata energi juga. Ya, energi. Berarti di sini ada vibrasi nggak? Ada frekuensi? Ada. Ternyata tubuh kita pun isinya adalah atom. Atom itu isinya adalah elektron, proton, neutron. Itu juga ternyata menurut fisika kuantum isinya itu adalah getaran. Energi yang sedang berkarat. Jadi sebetulnya pikiran, perasaan, dan tubuh berarti sepakat ya? Semuanya energi. Semuanya vibrasi, semuanya frekuensi. Yes? Oke. Berarti kalau dia itu energi, berarti sebut aja dia punya frekuensi F1. Ini punya frekuensi F2. Ini punya frekuensi F3. Berarti dia punya energi kan? Berarti energinya berapa? F1 kan? H kali F1. Yang ini energinya apa? E2 kan? Berarti H kalikan F2. Yang ini energinya berapa? E3 kan? Sama dengan apa? H kalikan F3. Oke. Perhatikan saya. Makin besar frekuensinya, makin besar energinya. Nih, Bapak Ibu di sini boleh nggak mencipta? Boleh. Menciptakan kehidupan yang didambakan. Boleh.
Boleh, boleh. Ya, nih saya sedang mencipta. Ya, saya naik pesawat yang paling bagus di dunia. Saya pergi ke negara yang beradab. Saya merasakan layanan di pesawat yang luar biasa. Saya mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Saya disambut sebagai tamu agung di sana. Saya ditempatkan di hotel bintang 7. Bintang 7 itu obat sakit kepala ya. Udah, itu imajinasi ya. Nah, makin sering imajinasi, berarti makin tinggi frekuensinya. Contoh gini ya, maaf ya, banyak yang konsultasi sama saya. Ayah mau konsultasi. Apa masalahmu? Wah, suami saya ayah. Terus saya bilang, kamu ini cerita keburukan suami udah sama siapa aja. Pokoknya setiap orang datang ke rumah pasti saya suguhin ya. Berarti frekuensi membicarakan keburukan suaminya tinggi nggak? Berarti energi yang akan ditarik oleh dia kebaikan apa keburukan? Padahal dia pengen suaminya baik. Sedangkan yang dibicarakan di sini selalu keburukannya. Setengah jam saya bilang, saya dengar kamu ngomong dari tadi. Saya disuguhi keburukan suami. Saya pengen tahu suamimu kayak apa. Akhirnya saya tanya, suami kamu ada kebaikannya? Ada ya. Nah, kok dari tadi setengah jam nggak ada kebaikannya? Pokoknya keburukannya terus. Udah gitu diceritakan ke banyak orang. Frekuensi bukan itu? Itu energi Bapak Ibu. Itu vibrasi, itu frekuensi. Betapa bahayanya. Karena dia akan memancarkan gelombang. Dan gelombang itu kemudian meresonansi dengan semesta. Yang dikantulkan ke sini, ya tentu saja yang serupa. Makanya kamu itu pengen sehat, tapi yang diceritakan selalu penyakit. Pengen sukses, yang diceritakan selalu kegagalan. Aneh nggak? Aneh nggak? Itu yang namanya paradoks doa. Kita itu sedang menegasikan semua yang kita dambakan. Betul nggak? Aneh. Tidak suka macet. Tapi kalau habis lebaran pulang ke rumah ceritanya, di jalan macet. Katanya nggak suka. Makanya saya mau macet kayak pun nggak pernah cerita. Ya nggak suka saya macet itu. Ya. Karena nggak pernah cerita, ya jarang lah kena macet. Mau ke mall, saya tidak mau berpikir, nanti di sana nggak ada tempat parkir. Itu kan sok tahunya pikiran. Saya rasakan aja saya sudah di sana, tempat parkirnya paling depan, dan selalu aja setiap saya datang orang keluar. Waktunya selalu tepat. Iya, kemarin di Wonosobo, saya mampir dulu di rumahnya sahabat kita Pak Muji Raharjo. Itu dia tuh jualan oleh-oleh. Nah musim libur ini selalu aja di depan tokonya itu selalu aja ada bis orang belanja oleh-oleh. Dia khawatir sekali nanti saya datang ada bis, ya. Nah, saya nggak khawatir apa-apa. Ya begitu saya nyampe di situ bisnya nggak ada, mobil saya pas di depan, betul nggak? Makanya langsung aja saya dapat berkat, tahu berkat? Brak diangkat. Makanya penuh tuh mobil saya. Nah, lihat saya semuanya. Jadi doa itu pertama kan tidak ada suaranya. Betul nggak? Apa yang kamu dambakan, silakan dicipta di pikiran. Karena pikiran ini memang buat mengkreasi apa yang kita dambakan. Semakin sering menciptanya, semakin besar frekuensinya, semakin besar energinya. Cukup pikirkan yang kamu dambakan. Jangan memikirkan yang enggak-enggak. Awas. Begitu yang enggak dipikirkan, itu juga jadi frekuensi. Menarik enggak? Menarik, yang sefrekuensi namanya resonansi. Nah, kalau sudah berhasil mencipta yang didambakan ya, rasakan. Karena ini kekuatannya 5.000 lebih kuat daripada ini. Ini cuma satu kali. Nah, kapan merasakannya? Terus menerus.
Kalau terus-menerus merasakan yang kita dambakan, berarti frekuensinya besar. Karena frekuensi itu banyaknya kejadian persatuan waktu. Kalau terus-menerus merasakannya, sampai-sampai kita ini hidup dirasa berkelimpahan, dirasa yang kita dambakan, dirasa yang kita inginkan. Apapun situasi di luar, percaya sama saya, nanti akan tertarik ke dalam. Kan tadi udah saya jelaskan, realitas fisik bukan fenomena fisik, tapi itulah fenomena energi. Ini ilmu mahal. Mahal. Saking mahalnya kan gratis. Betul nggak? Iya. Nah, satu lagi tubuh. Lihat saya semuanya. Ada yang saya ngomong sama saya, ayah saya udah imajinasi. Berapa kali sehari? Ya pokoknya pagi aja sebentar. Pelit banget saya bilang. Katanya F-nya pengen besar, N-nya pengen besar. Cuma sekali sehari. Saya juga sudah merasakan. Berapa kali sehari? Ya pokoknya pagi aja ya. Berapa menit? Ya sekitar 30 detik lah. Ya frekuensinya cuma segitu. Paham ya? Nah, saya sudah imajinasi di pikiran. Saya sudah merasakan soal itu sudah terjadi. Tapi kok realitas fisik saya belum berubah. Satu lagi. Ingat, tubuh ini energi? Ada frekuensinya? Oke, coba periksa. Tubuh ini kebiasaan di zona apa? Makanya ada yang disebut dengan kecanduan biologis. Perhatikan saya. Orang yang biasa, izin saya bukan merendahkan ya, biasa hidup di lingkungan yang miskin, tubuhnya itu lama-kelamaan sudah menganggap kemiskinan itu hal yang biasa. Dia sudah kecanduan rasa miskin itu. Nah inilah yang sering jadi problem. Sel-sel tubuh kita pun harus di-upgrade. Karena dia kecanduan biologis. Mohon izin ya, orang yang biasa merokok, ya, dihentikan merokoknya tentu perlu perjuangan. Karena saking biasanya, dia sudah di zona itu. Begitu dia itu dirubah, nah pasti ada yang asing. Itu namanya kecanduan biologis. Ya, orang yang biasa, mohon izin ya, minum obat-obat kimia, ya, dia sudah kecanduan biologis. Tubuh sudah menyesuaikan diri dengan obat-obat yang biasa dikonsumsi harian. Begitu dihentikan, ada yang aneh. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya tubuh kita didetoks. Supaya apa? Tubuh lebih rileks. Karena imajinasinya sudah oke, perasaan sudah oke, frekuensi sudah dinaikkan, tetapi tubuh kita belum mengizinkan. Tubuh kita belum memantaskan wadahnya nih. Tubuh masih di zona yang lama. Sel-sel di tubuh kita tidak percaya. Bisa nginep di hotel yang 15 juta semalam. Nggak percaya. Nggak percaya. Ya, nggak percaya. Ya, karena nggak apa-apa di atas tikar juga. Kan tidur sama aja. Nah itu ya orang miskin gitu kan. Cari alasan untuk membenarkan. Betul nggak? Padahal masuk angin. Ya. Betul nggak? Gitu. Ya kan hotelnya mahal kan. Pagi-pagi saya sudah olahraga. Berendam. Kan ada bathtubnya. Ya, udah berendam. Air panas. Enak. Sambil meditasi. Ya kan? Sambil imajinasi, sambil merasakan. Betul nggak? Iya. Berendam di selokan. Ya. Oke, lihat saya semuanya. Jadi, inilah problem yang kebanyakan tidak tahu. Tubuh masih terlalu tegang. Artinya apa? Tubuh masih memproduksi hormon-hormon yang menegangkan. Terlalu terbiasa dengan hormon ketakutan, terbiasa dengan hormon kecemasan, terlalu biasa dengan hormon-hormon kortisol dan hormon-hormon adrenalin. Oleh karena itu, kalau ingin berkelimpahan, maka
ada pola hidup yang harus dirubah, yaitu harus hidup sehat. Nah, yang ini sudah oke, diajarkan, ini sudah oke. Nah, yang ini belum dirubah, sehingga kita belum siap. Makanya harus ya mengamalkan hidup sehat. Nah, oh ternyata untuk kaya dan berkelimpahan tidak cukup imajinasi dan visualisasi, tidak cukup. Harus hidup sehat. Apa tuh hanya? Hati selalu gembira. Iya, tegang gini nih. Ya, makanya kan tangannya pegal-pegal. Nah, ini belum siap jadi orang kaya nih, ya. Ya, semut masuk ke sini, betul nggak? Ya, habis duduk berdiri, itu belum siap itu. Tubuhnya masih tegang. Ini yang nomor 3 ini jarang dibicarakan nih Pak Sugeng. Yang nomor 3 ini, makanya hati selalu gembira. Gimana? Gembira itu tidak usah menunggu situasi berubah. Gembira itu keputusan dari dalam. Mau gembira sekarang, gembira aja. Makanya saklar kegembiraannya kita harus pegang. Nah, kita ini gembiranya sering bersyarat. Menunggu situasi. Situasinya di masa depan. Makanya tidak jadi-jadi. Nanti saya akan bahagia kalau suami saya sudah berubah. Gimana kalau nggak berubah sampai mati? Betul nggak? Kan nanti. Betul nggak? Nah itu kan bodoh sekali. Kalau mau bahagia, bahagia aja sekarang. Biarin aja lah. Ngerti nggak? Kan apapun yang dilakukan dia tidak ditanggung oleh kita. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Kita juga punya tanggung jawab. Betul nggak? Ngapain kita jadi repot? Udah aja. Pulang ke rumah suami di luar, nggak apa-apa. Ya. Mau dianggap siapa, nggak apa-apa. Nanti kalau pulang ke rumah, hormati. Jangan ditanya, dari mana, sama siapa, nggak usah. Ya. Udah, peluk aja. Suamiku. Apapun yang dilakukan, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Kan enak hidup nggak pusing. Betul nggak? Yes. Iya. Kamu tuh suka bikin pusing sendiri. Pengen nyubit saya. Apa tadi? Nah, ini membuat otot-otot jadi rileks. Betul nggak? Sel-sel di tubuh kita jadi senang. Ini jadi magnet nih. Ini kesiapan untuk menarik berkah. Ini bukan omong kosong loh. Udah saya buktikan. Saya berada pada situasi yang tegang, takut, cemas. Betul nggak? Selalu membawa pikiran diri kita ke masa lalu, masa depan, tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Ya, saya pernah merasakan ya situasi itu. Maka saya bagikan ya. Saya dari dulu mencari jawaban. Maka jawabannya tidak ada di buku ini ya. Saya dapatkan jawabannya sendiri. Makanya saya pakai rumus-rumus tadi supaya lebih ngerti lah, gitu ya. Nah, yang kedua, istirahat. Ya, orang sukses itu bukan yang sibuk. Yang sibuk tuh nggak sukses. Orang sukses tuh nggak ada jadwalnya. Waduh, hari ini harus ke sini, gitu. Ya udah tegang. Betul nggak? Nah, ini tidak siap dia untuk berkelimpahan. Tegang kan gitu. Harus ngerjakan ini. Banyak jadwal di sini. Coba lihat orang yang banyak jadwal. Tegang itu, ya. Lagi makan di meja, udah mikirin yang lain. Betul nggak? Naik mobil, mikirin yang lain. Tegang. Ini belum rileks karena kurang istirahat. Istirahat ada 2. Istirahat fisik dan istirahatnya pikiran. Harus banyak meditasi. Banyak ya ternyata kerjaan kita ya. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, D, diet yang seimbang. Orang yang makannya sembarangan, tubuhnya jadi gampang sakit. Betul nggak? Jadi dia tidak siap tubuhnya. Orang yang tubuhnya sakit, pancaran energinya gimana? Lemah. Ya, pancaran energinya itu lemah. Makanya berarti makan harus benar. Perbaiki cara kita makan. Ya, perbanyak sayur, perbanyak buah, ya. Sedikit saja nasinya,
hindari si putih. Si putih itu yang berlebihan ya. Nasi putih, semua makanan yang terbuat dari terigu itu warna putih, gorengan macam-macam itu membuat tubuh jadi tegang. Tubuh yang tegang ini belum siap berkelimpahan. Tidak terkabul. Tidak terkabul. Nah, terus yang keempat, udara yang bersih. Masukkan ke dalam tubuh ini ya, udara yang banyak oksigennya, yang sehat. Tubuhnya harus sehat. Baru pengendalian diri. Boleh punya ekspektasi? Boleh. Tetapi jangan terikat pada ekspektasi. Boleh nggak punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu? Boleh. Tapi tidak usah terikat pada hasil. Terikat pada hasil, tegang lagi. Jauh lagi dari berkah. Ya, nah baru sinar matahari yang cukup. Ternyata sinar matahari yang jasmani ini mampu membuat tubuh jadi rileks. Makanya suka berjemur? Suka. Coba berjemur, biasakan. Jangan dulu ada COVID berjemur. Kalian tuh sekarang COVID-nya udah nggak ada, nggak jemur lagi. COVID itu mengingatkan supaya kamu berjemur terus menerus. Jadi berjemurlah, ya. Saya selalu meluangkan waktu. Kadang-kadang mau kajian di Miskatul Anwar, naik ke atas dulu, berjemur sambil ngobrol sama anak-anak, saat sama tim IT. Ya, sambil mempersiapkan ini nih, alat-alat kayak gini ngobrol. Ada keluhan apa, alatnya yang perlu di-upgrade gitu. Ngobrol sambil berjemur. Kan dikiranya mereka kan saya ngajak ngobrol. Padahal saya yang paling pentingnya ini berjemur, ya. Saya kalau nengok orang kerja, ya sengaja, ya di tempat yang tidak terhalang sinar matahari. Dikiranya mereka saya ngontrol, padahal enggak. Saya kan cuman berjemur sebetulnya ya, gitu. Cuman kan sambil ngobrol mereka. Coba biasakan, ya. Nah yang kedua harus berjemur juga di depan matahari ruhani. Nah ini hanya orang yang sudah tahu ilmunya yang bisa ini. Yang belum tahu ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Berjemur yang murah aja dulu ya, matahari ini ya. Matahari yang di dalam belum bangkit, belum terbit. Baru energetik. Apapun lakukan dengan penuh semangat. Lakukan dalam hidup ini yang kita senang. Membuat tubuh jadi rileks. Kapasitas untuk menampung berkah lebih luas. Hubungan sosial. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Perbaiki hubunganmu dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang lain. Jangan ada musuh. Karena silaturahmi itu terbukti memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Ya, saya ke Bali, disambut sahabat-sahabat di Bali. Saya kemana-mana sama istri saya nih, saya kenalkan istri saya nih, ya. Ini yang merah putih ini, merah putih. Ya, ini istri saya. Jadi kemana-mana ya, saya dengan istri saya. Asik tuh, hidup itu, ya, itu. Nah, hubungan sosial diperbaiki. Lihat saya semuanya, perhatikan. Bisnis sebesar apapun, kalau ada konflik sosial di dalam, tubuh jadi tegang. Ini apa? Itu adalah awal kehancuran. Hubungan sosial perbaiki, ya. Belajar memaafkan, ya, itu. Nah ini mau berkelimpahan tapi nggak tahu ilmunya. Nah udah pinjam uang ke bank, bisnis, ludes. Pinjam lagi, bisnis, ludes. Pinjam lagi, tubuhnya aja masih tegang, masih banyak rasa takut, khawatir, rasa cemas. Nah baru air. Sejam sekali minum, itu air masih sebotol belum diminum. Minum dulu semua. Nah, habiskan dulu. Ya, habiskan dulu. Minum itu bukan untuk membasahi ini, minum, ya. Saya udah 3 botol nih pagi ini, ya. Di kamar tadi bangun 1 botol. Terus habiskan dulu 1 botol. Udah, habiskan dulu. Kan mau berkelimpahan supaya selnya sehat. Habiskan dulu. Ya, itu masih banyak. Habiskan dulu. Nah, minum aja kita masih problem. Lihat saya, bumi ini yang besar harus punya air 75%
Bumi kecil ini, kalau air kurang 75%, tegang. Tegang, kurang fokus, ya, kelayangan, itu. Nah, usahakan minum air yang sehat. Yang pH-nya dibutuhkan tubuh, ya. Kalau sudah ada masalah di lambung, minum air yang pH-nya lebih dari 8. Supaya apa? Dia bisa menetralkan asam lambung. Tidak perlu minum obat, nggak perlu. Dan yang terakhir, Tuhan yang paling utama. Hiduplah digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh ketakutan, kecemasan. Betul nggak? Nih, rata-rata orang bekerja dan berbisnis, kalau ditanya, kenapa Anda bekerja, kenapa Anda berbisnis? Jawabannya apa? Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan? Kalau saya nggak bekerja, cicilan rumah saya siapa yang bayar? Kalau saya nggak bekerja, mobil saya siapa yang bayar? Semua alasannya dia bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, takut kekurangan. Nah makanya, walaupun dapat gaji, ya gajinya segitu aja. Pasan. Ya. Nah, yang bagus itu adalah pas. Bukan pas-pasan. Iya. Pas mau ke Eropa, pas ada duitnya. Pas ada iklan mobil baru, pas ada duitnya. Tuh, kayak Bunda Saipuro tuh. Mobilnya banyak, bagus-bagus. Hidupnya pas-pasan aja. Pas ada yang jual rumah, pas bisa beli. Nah itu, kayak saya tuh senangnya hidup pas-pasan aja. Nah, ternyata ketika ini diakumulasikan nih, lihat. E1, E2, E3. Dijumlah semua. Frekuensi di pikirannya sudah oke. Frekuensi perasaannya sudah oke. Ya. Frekuensi pancaran sel dalam tubuh endogen sudah oke. Energi, vibrasi, frekuensinya sudah oke. Maka jumlahkan nih. E1 tambah E2 tambah E3. Ini semuanya searah, tidak saling melawan. Ya, E1 udah besar, tapi E2 ragu-ragu. Itu hilang semua yang di E1. Ya, E2 sudah besar, tapi E1-nya ya ragu-ragu. Tubuh masih tegang, tidak siap untuk menerima berkah. Apa yang terjadi? Ini malah ini jadi saling. Harusnya ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi E yang besar, sebut aja 4. Inilah yang disebut dengan teknik berdoa yang menakjubkan. Tapi kalau E1 dikurangi E2, dikurangi E3. Nah, dikurangi terus. Malah hasilnya E1 ini ya, lebih kecil daripada E yang diharapkan. Jadi lemah. Kayak HP nggak ada sinyalnya. Betul nggak? Nggak nyambung. Nelpon. Iya. Nah gitu. Iya. Karena hilang sinyalnya. Jadi modal-modal kalian ini sering kehilangan sinyal gitu. Jadi harusnya S1 tambah E2 tambah E3 koheren. Ini malah S1-nya sudah mencipta, dinegasikan oleh E2. Badannya tegang, dinegasikan oleh E3. Sisanya malah S1 kurang. Betul, malah jadi negatif. Yang dipancarkan gelombangnya negatif. Yang ditarik apa? Akhirnya negatif datang. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Jangan heran kalau ada orang miskin semakin miskin. Orang kaya semakin kaya. Harusnya dipelajari. Kok dia kerjanya biasa-biasa aja? Setahu saya kerjanya santai gitu. Tapi rezekinya ada aja gitu. Yang ini kerja keras nih. Ya. Sampai sakit gitu. Demi untuk mempertahankan hidup. Tetapi rezekinya gitu-gitu aja. Iya. Setiap ketemu kasbon mulu. Lah orang yang tukang kasbon kan pasti dijauhi, betul nggak? Yang kemarinnya belum dibayar, pasti kasbon. Nah, itu akhirnya cara dia hidup adalah meminjam.
Meminjam berarti berutang. Kata utang ini akan menarik utang-utang baru. Jadi udah ketangkap ya? Teknik berdoa yang menakjubkan. Menakjubkan nggak? Sekarang tinggal S1 perbaiki, E2 perbaiki, E3 perbaiki. Harus koheren. S1 tambah E2 tambah E3. Bukan S1 dikurang. Apalagi S1-nya negatif. Betul nggak? Iya. Ya, mau makan di restoran muter aja, ya. Iya, makan siang baru ketemu restoran 4:30. Betul nggak? Muter dulu ya, banding-banding harga. Ada yang kayak gitu sih di sini kayaknya. Ya, beli sendal masuk pasar jam 8 pagi, itu keluar jam 5, betul nggak? Dapat sendal 1. Dikira belanjanya 1 truk gitu ya. Kayak Bunda Tati ya kalau belanja. Saya lepasin aja. Sejam udah nggak ke bawah sendiri itu. Pasti udah ada 2-3 orang di belakangnya yang ngangkut. Nah itu benar tuh cara belanja ya. Sejam hasilnya banyak. Karena nggak pernah dipikirin. Kembalian juga pernah diambil. Udah kembalian. Ya kalau ada kembalian sekali jangan diambil ya. Udah tinggalin aja. Sekali-kali coba belanja begitu ya. Kembalian, nggak usah diambil. Udah lepasin aja. Coba. Ya, latihannya kecil-kecil aja dulu. Belajar untuk menjadi orang yang berkelimpahan. Ingat, kalau memberi, jangan ada merasa ada yang kurang. Orang kaya itu, ya, kalau memberi, tidak merasa ada yang kurang. Ya, makanya jangan terlalu banyak dipikirin. Ya, kalau mau ngasih aja. Nah, kalau ngasih itu ada jeda, nanti masuk tuh setan. Setan itu adalah diri palsu, ego, yang suka ngitung-ngitung tuh. Ya. Betul nggak? Iya. Ya. Mau ngasihnya awalnya sih 100.000. Ya. Udah kesadaran udah bilang 100.000. Tapi mulai masuk tuh. Ya, analisis. Ya. Analisis. Ya, itu. Appraisal. Ya, appraisal. Ini mulai masuk. Mengganggu itu. Diri palsu. Enak aja. 100.000 kan? Ya, kalau beli pecel berapa bungkus tuh? Ya, kurang lagi nggak apa-apa 50.000. Oh, kok gedean katanya ya? Akhirnya 1.000, betul nggak? Nah itu, setan tuh ya di sini ya, setan tuh. Ya itu yang ketawa barusan. Ya, ngerti setan ya? Nih, mesti cari-cari setan, barusan ketawa. Oke, itulah teknik berdoa yang menakjubkan. Tentu saya tidak mungkin dalam 2 jam ini memberikan terlalu dalam detailnya, tetapi saya memberikan kerangka besarnya seperti itu. Bapak Ibu, saya sudah membuktikan ternyata kalau kita berdoa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Asal yang dipancarkan adalah rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Kita setiap saat berada di frekuensi syukur. Itulah yang akan dilipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ayatnya kalian sudah hafal semua, tapi praktiknya yang kurang. Betul nggak? Maka dijelaskan secara detail hari ini ya. Merdeka!